Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel belajar ngoding, developer pemula. Di video kali ini kita akan melanjutkan playlist aplikasi obsesi kita guys, yaitu membuat database. Oke, nggak usah pakai lama guys, langsung aja ke videonya. Di sini untuk database-nya lagi saya menggunakan MySQL karena untuk saya cuman bisanya MySQL ya guys ya. Dan seperti biasa di sini saya menggunakan untuk pengolahan database-nya itu SQLiok ya. Nih aplikasi warna ikan sama sih, ini kayak logo MySQL ya. Cuma di sini saya aplikasinya SQLiok. Tapi teman-teman yang menggunakan SMPP otomatis pasti menggunakannya phpMyAdmin, itu nggak masalah ya. Teman-teman juga bisa menggunakan phpMyAdmin. Di sini saya nggak ada SMPP ya. Nah, kalau phpMyAdmin ya teman-teman bisa juga harusnya menjalankan query atau create database menggunakan query ya secara manual, atau enggak langsung secara GUI gitu ya. Di sini juga sama sih, bisa secara GUI, cuman kadang saya lebih membiasakan menggunakan query biar paham sama query-query dari database ya guys ya, bahasa dari SQL itu sendiri. Jadi maka dari itu untuk video kali ini kita membuat database-nya secara manual ya, menggunakan query. Tapi di sini saya nggak akan buat dari awal ya. Saya hanya menjelaskan query apa aja yang kita gunakan, database apa yang kita buat, terus tabel apa aja, field-fieldnya apa aja, di sini relasinya gimana gitu ya. Itu saya jelaskan itunya doang, karena ya saya udah buat, jadi kalau misalnya buat lagi nanti waktunya lama, dan biar lebih cepat juga videonya, biar nggak terlalu lama-lama. Soalnya dari kemarin kalau saya cek videonya itu rata-rata durasinya 1 jam anjir. Saya sendiri jujur kalau lihat video durasi 1 jam itu mager pisan, Maka dari itu kini saya hanya menjelaskan query yang udah saya buat ya. Oke, di sini langsung aja ya. Pertama, untuk database yang saya buat, saya menamain MySMCDB. Nih. Jadi untuk kita membuat database-nya di sini kita menggunakan create database ya. If not exist, jadi misalnya jika nggak ada nama asensi ini, dia akan create nama database dengan nama ini. Tapi misalnya sudah ada, dia nggak bakal create lagi. Oke. Nah, setelah dia melakukan create database, di sini dia langsung use database ya. Artinya kita langsung kayak biar menggunakan database ini gitu. Nah, setelah kita use database-nya, nah langsung aja kita menjalankan pembuatan tabel dan beberapa kolom atau field-nya ya guys ya, atau atributnya ya. Di sini pertama saya sendiri jujur pasti pertama kali saya akan buat tabel user ya. Seperti biasa di sini sebenarnya kita bisa gabung dua query ini ya. Cuman saya biasanya lebih enak kayak gini ya. Jadi drop tabel jika sudah ada user. Jadi kayak dihapus dulu tabel usernya kalau ada, kalau nggak ada ya dia akan mengabaikan perintah itu gitu guys. Lalu misalnya sudah melewatin ini ya, dia akan create tabel users ya. Di sini kita ada beberapa field, cuman field utamanya itu sebenarnya hanya ID user, name, email, username, dan password dan role ya. Kalau di sini ini sebagai pembantu untuk database kita sih. Ya, dari ID usernya di sini kita biasa pakai ID user integer ya kan, otomatis kita pakainya auto increment, karena auto increment kita pakainya integer ya, biar otomatis nomor urut deh 1 2 3 dan seterusnya gitu, dan dia pastinya sebagai primary key batinnya. Terus kita ada name-nya, terus ada email, username, dan password. Di sini tipe datanya varchar semua ya, dan tidak boleh kosong, kita kasih keterangan not null. Terus kita ada role ya, jadi untuk ada role admin, user, atau tergantung nanti gimana role-nya. Cuman biasanya saya karena untuk aplikasi sederhana, saya role-nya biasanya admin dan user doang ya, gitu. Dan itu seperti tadi, di sini kita ada field pendukung ya. Saya nggak tahu sih disebutnya ini apa, cuman di sini saya biasanya untuk membantu aplikasi kita sih, terutama jika di suatu saat kita
butuh tracking ya, atau mengecek data-data ini tuh, dia lognya itu gimana sih, ya kan? Mulai dari di-insert-nya oleh siapa, nah ini kolom field inilah yang kita cek ya. Di-insert-nya oleh, si A ya kan, pada waktu sekian-sekian, ya tanggal ini datetime ini kita akan masukkan datetime, tanggal dan waktu ya, jamnya. Nah lalu, kita mau ngecek juga sempat diperbarui nggak, nah kalau diperbarui itu diperbarui oleh siapa gitu kan. Kita pakainya update by dan update at ya. Update by itu di-update oleh user siapa ya kan, dan update at ini untuk mengecek waktunya kapan ya kan, tanggal dan jamnya. Begitu juga delete ya kan. Nah, delete di sini di-delete oleh siapa dan waktunya kapan di-delete-nya. Nah, untuk is delete ini untuk penggunaan soft delete ya guys ya. Jadi di aplikasi kita nanti ketika datanya itu kita hapus, itu nggak kita hapus secara hard delete ya, atau benar-benar dihapus dari database, itu enggak. Jadi kita di sini menggunakan soft delete, jadi ketika dihapus dia hanya mengubah status is delete ini, dimana defaultnya itu adalah false ya, atau 0 ya kan. Jadi ketika di delete, nilai dari is delete ini dia berubah jadi true atau 1 nanti di database-nya guys, kayak gitu. Mungkin teman-teman harusnya udah lihat video demonya itu kayak gimana ketika proses is delete-nya ya, proses delete datanya. Jadi dia hanya mengubah status ini menjadi true. Kelebihannya sih ya datanya itu nggak bakal dihapus secara permanen ya guys ya. Cuman kekurangannya ya otomatis nanti data, kalau misalnya datanya ada bejibun, ada banyak ya, jadi numpuk di database-nya. Cuman untuk soft delete ini penting juga kalau misalnya nanti kita mau menghapus salah satu data nih. Nah, tapi di tabel transaksinya kita mau ngecek user ini tuh apa ya, intinya user ini ada atau enggak di transaksi. Nah, itu dia jadi tetap kelihatan, nah gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai delete atau nggak pakai soft delete, ketika salah satu data master kita hapus, ya nanti di history transaksinya itu juga hilang secara permanen gitu. Itu kan jadi nggak bagus juga dilihat dari sisi aplikasinya. Ini pengalaman saya ketika ada yang joki sih. Jadi dia minta, "Bang, ini ketika saya hapus datanya, tapi kenapa di transaksi historinya itu juga hilang gitu." Nah, dia nggak pengen kayak gitu. Nah, makanya itu kita terapin soft delete ini guys, gitu. Dan apa namanya, di sini ada relasinya ya. Relasinya itu insert by, update by, dan delete by. Yaitu relasinya dengan ID user ini sih. Jadi nanti ketika user ini ditambahkan ya, siapa yang nambahkan user gitu ya. Mungkin kalau awal-awal ya admin menambahkan admin. Tapi kalau ini enggak sih. Kalau data awal saya inputnya manual guys. Manual apa namanya? Enggak manual ding. Saya tambahkan dari sisi aplikasi tapi fungsi logiknya belum difungsikan gitu. Jadi kita bisa masukin atau membuka menu root atau menu usernya gitu. Jadi kita bisa insert manual gitu. Nah, setelah itu barulah kita fungsikan fungsi login. Jadi kelihatan tuh yang menambahkan ini tuh ya yang berhasil login doang gitu guys. Ini relasinya ya. Untuk kodenya seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk tabel kedua yaitu tabel teacher. Di sini tabel teacher sebenarnya kan untuk aplikasi absensi ini fokusnya ke muridnya ya, murid melakukan absensi. Nah, teacher ini sebagai mendukung tabel aja sih, teacher sama kelas nih. Ya, kelas nih, classes nih kelas ya guys ya. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris ya. Saya lebih sedep aja pakai field kata-kata bahasa Inggris gitu guys. Walaupun beberapa mungkin ada yang salah ya penulisannya ya. Mohon dimaklumi. Oke. Di sini saya pakai teacher, tabel teacher ya kan, sama seperti di atas. Ada ID, teacher name, NIP, nomor NIP. Saya lupa NIP, nomor induk. NIP itu nomor apa ya? NIP.
guru. NIP nomor identitas, NIP pegawai ya guys ya. Berarti di sini harusnya yang sudah jadi ASN PNS ya. Oke, NIP, lalu ada gender ya. Di sini kita pakai tipe data Inum. Jadi datanya harus yang male atau female. Di luar ini skip gitu. Terus ada birthday ya, tanggal lahir, alamat, phone. Dan ini sama seperti di atas ya guys. Lalu di sini kita relasikan ya. Seperti di atas, ini di sini relasikannya dengan ID user ya, dengan tabel user. Gitu. Ini untuk tabel teacher. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngikutin pembuatan database-nya, bisa ditulis ulang ya query ini. Dan untuk di PHP admin ya ada nggak sih, saya lupa, tab SQL intinya buat nulis script ini, query ini gitu, harusnya ada. Teman-teman bisa buat aja di situ, atau enggak ya secara GUI aja. Jadi teman-teman bisa buat tabel baru, terus namain tabel user, terus untuk kolom-kolomnya ID user, name. Nah ini teman-teman bisa digunakan gitu ya. Harusnya lebih gampang juga sih kalau GUI. Teman-teman tinggal ngikutin aja nih field-fieldnya apa aja ya. Jadi gak usah bingung, bang saya pakainya SMPP, nggak masalah, karena SMPP ya dia menggunakan MySQL guys ya. Jadi untuk SQL Log ini sama PHP admin itu kayak cuman buat apa ya, saya sebutnya, koreksi kalau salah, MySQL client, intinya kayak buat pengolahan database-nya doang guys, pengolahan database yang kita buat gitu. Untuk server database-nya ya itu dia menggunakan MySQL gitu. Kecuali teman-teman pakainya misalnya PostgreSQL server, nah itu baru beda gitu. Jadi apa ya, itu harus disesuaikan sendiri gitu. Disesuaikan terpisah lah. Oke, ini untuk tabel teacher. Selanjutnya ada tabel class ya. Di sini saya namain classes karena untuk kelas misalnya kayak gini doang, itu kan nanti takutnya bentrok mungkin dari dengan nama di Java kelas juga sebenarnya kelas kan, takutnya bentrok. Jadi kita buatnya classes ya guys. Di sini hanya ada ID kelas sama class name dan berrelasi dengan ID teacher ya, untuk memasukkan ini si kelas ini wali kelasnya siapa. Di sini saya buatnya seperti itu gitu ya. Jadi kayak ya sebagai kelas utama, guru utamanya di kelas itu gitu ya, wali kelas sih sebutnya ya. Dan seperti di atas ini ada ini, dan di sini otomatis relasinya selain dengan relasi dengan ID user, tabel user, dia relasi dengan tabel teacher ya guys ya. Karena di sini kita ada menggunakan ID teacher ya. Jadi penulisan itu ID teacher masukin, lalu dia di foreign key ya, direlasiin seperti ini gitu. Terus ada tabel student ya, tabel siswa, murid. Di sini nggak jauh beda dengan tabel teacher sebenarnya, hanya membedakan di sini kita ada NIS ya. Kita NIP kita ganti dengan NIS ya, nomor induk siswa. Dan sisanya so far sama ya guys ya. Dan di sini kita ada berrelasi dengan kelas ya. Ya buat nandain si siswa ini kelasnya di mana gitu, kelas apa gitu. Dan otomatis relasinya dia selain dengan tabel user, dia relasi dengan tabel kelas juga. Nah teman-teman bisa diikuti nih ya. Selanjutnya ada tabel attendance ya. Attendance ya, itu tabel utama di aplikasi kita ya. Di sini mungkin ada yang kurang kali ya. Saya itu harusnya ini ada nih late ya, late ya. Coba nih saya ngecek dulu, saya kan udah sempat input beberapa data ya. Attendance kayaknya sempat ada input late. Oh ya ada ya nih late gitu. Oke, balik lagi. Di sini untuk ID attendance kita menggunakan atau increment ya. Terus ID student ya kan, siswa siapa yang melakukan absen, tanggal absensinya, terus status dia itu melakukan absen itu apa ya kan, hadir kah, terlambat, izin, sakit, atau tanpa keterangan ya, atau kita sebutnya absen aja.
dan untuk field pendukungnya seperti ini, dan otomatis dia berelasinya dengan ID student dan tabel user. Tabel student dan tabel user. Oke, setelah teman-teman udah tulis semua query ini, ya kan, udah tinggal di execute aja. Nah, kalau di SQLiok, saya di sini kebetulan karena komputer saya habis diinstal ulang, jadi saya nggak nginstal SMPP lagi ya guys ya. Jadi teman-teman bisa disesuaikan, bisa ditahu sendiri ya. Kalau di SQLiok ini ya kita tinggal Ctrl A, ya kan. Kalau udah ada query ini, terus tinggal di execute. Contoh di sini kan saya sudah ada MySMC DB ya. Biar nggak bentrok, biar kebentuk database baru, kita namain 2 aja nih. Oke, gini, terus kita Ctrl A, terus kita execute nih, atau F9 ya. Nah, ini tadi kebetulan saya udah sempat testing sebelumnya, tapi tadi udah ketimpa dengan waktu yang baru ya, nih ya. Ini udah berhasil 12 sukses nih. Terus 0 error ya. Kalau misalnya error masih ada, ya berarti database-nya ada yang salah nih, query-query-nya. Teman-teman bisa diperbaiki dulu. Cuman kalau nggak ada ya berarti nih sukses seperti ini ya. 0 error, ini berarti aman. Terus di sini belum kelihatan, kita refresh dulu guys. Refresh object browser. Nah, kelihatan nih. Dalam-dalamnya seperti ini. Nah, nih. Oke, jadi setelah execute dia langsung tercreate database-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya di PHPMyAdmin harusnya sama sih. Cuman saya belum pernah create di PHPMyAdmin, jadi saya nggak bisa ngasih apa ya gambaran atau contohnya juga sih. Teman-teman bisa disesuaikan sendiri ya guys ya. Oke, nah setelah tercreate gini, ya udah kita fokus ke Java desktopnya ya, Java Swing-nya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman mau lihat ini ya, relasi-relasinya apa ya, diagramnya ya. Kalau di sini dia kalau nggak salah, ini saya hapus aja deh, ini soalnya nanti mau saya simpan query-nya. Nah, kalau di sini kalau mau lihat diagram itu kayaknya harus yang berbayar ya guys ya. Jadi saya nggak bisa nunjukin di sini. Mana ya? Kalau di sini tuh kalau mau lihat diagramnya dia berbayar, harus versi ultimate. Kalau kita kan pakai yang community ya guys ya. Jadi kalau di PHPMyAdmin kan dia bisa ya ngecek diagramnya. Nah, tapi alternatifnya kita bisa pakai website untuk pembuatan diagramnya. Banyak sih websitenya. Cuma untuk saat ini yang saya lagi pakai itu adalah tadi ini ya, Draw SQL ya nih. Jadi data query yang kita buat sini ya kan, sedang kita buat sini, kita import di Draw SQL ini ya. Sebenarnya alurnya harusnya kebalik sih ya. Teman-teman harusnya bisa buatnya di sini dulu ya. Di sini kita bisa misalnya nih tabel ya kan. Terus kolom-kolomnya apa aja nih kita bisa di sini. Nah, lalu kebentuklah diagramnya, lalu kita export SQL, baru kita import ke apa namanya, ke si MySQL yang kita gunakan gitu ya. Nah, cuman di sini saya kebalik, saya apa namanya, saya buat di sini, terus saya mau ngecek diagramnya atau mau, biasanya kalau misalnya di tugas akhir atau skripsi kita memerlukan gambar ini ya, capturean ini ya, untuk kita lampirin di skripsinya ya, untuk memperlihatkan ya ini relasi diagram yang kita punya gitu ya. IRD ya, entity diagram, IRD entity relationship diagram ya kan, untuk dilampirin di skripsi atau tugas akhirnya. Dan ya saya menggunakan Draw SQL ini ya, diimport di sini. Jadi di sini tuh kelihatan tuh tabel teacher dia berelasi dengan tabel apa aja, yaitu tadi kan di sini ada ID kelas. Mana ID kelasnya? ID kelas. Oh sorry, kebalik. ID kelas yang berelasi dengan teacher ya kan di sini. Nah, terus tabel user berelasi dengan tabel teacher juga ya. Di sini relasinya one to many saya sebutnya, mungkin koreksi kalau salah guys. Jadi satu teacher dia bisa apa
apa namanya ya, bisa memiliki banyak kelas gitu ya. Jadi dia bisa jadi wali wali kelas dari A, B, dan B, A, B, C gitu ya. Tapi harusnya relasinya one to one sih ya. Ya kita bisa diatur di aplikasinya lah ya. Jadi kita buat validasi aja, misalnya si guru ini dia sudah jadi wali kelas di kelas ini, jadi nggak bisa ditambahkan gitu. Nah cuman nih di sini sih kita nggak ada bisa disetting ya guys ya, relasinya gimana one to many-nya. Jadi di sini dia kelihatan otomatisnya one to many. Nah biasanya simbol-simbol gini tuh one many ya guys ya, one to many gitu. Terus ini juga one to many ya, dari user ke sini, karena satu user dia bisa ya bisa dibilang insert, melakukan input data sebanyak-banyaknya ya guys ya. Begitu juga dan tabel student, tabel attendance ya, sama nih gitu. Student juga sama ya, dia bisa melakukan absensi sebanyak pun di tabel attendance ini gitu. Dan ya karena di sini aplikasinya simple, belum yang gede-gede banget, jadi kita hanya menggunakan 5 tabel ya, 5 tabel. Walaupun coba 2 tabel ini tabel pendukung dong nih, teacher dan kelas nih, karena kita fokusnya sebenarnya student dan attendance ini. Cuman biar aplikasi nggak kelihatan kosong banget ya, saya tambahkan tabel teacher dan kelas. Ya mungkin kedepannya bisa dikembangkan lagi, maksudnya nggak hanya ada fitur attendance-nya, mungkin ada fitur apa gitulah di aplikasinya gitu, penilaian rapot gitu ya, penilaian nilai gitu dan segala macamnya kan bisa kita lengkapi. Kalau misalnya udah gitu, otomatis nama aplikasinya berarti bukan attendance management system lagi ya, jadi bisa jadi school management system mungkin ya, jadi pengolahan data siswa di aplikasi itu gitu. Cuman ya ya otomatis agak ribet dan perlu waktu yang lama. Jadi apa namanya, jadi kita cukup kayak gini dulu ya. Cuman kalau teman-teman mau itu tadi, misalnya mau dikembang jadi school management system, mau ada fitur-fitur ini ya bisa lah, joki ke saya guys. Oke. Dan ya, jadi di sini untuk mengecek relasi diagramnya ya, IRD-nya. Tapi selain ini juga kita bisa, saya lupa, kita bisa juga menggunakan MySQL Workbench ya guys ya, kalau nggak salah. MySQL Workbench kita bisa buat database atau buat IRD di situ, terus kita export jadi SQL juga bisa. Diimport juga harusnya bisa, cuman saya agak lupa kalau MySQL Workbench. Jadi kayaknya malah di video apa ya, pembuatan aplikasi saya buatnya di MySQL Workbench apa ya, saya lupa deh. Dan ya gini aja ya untuk ERD-nya, dan bisa di capture di sini juga bisa diekspor ya, diekspor jadi kayak gini. Kalau misal alurnya kebalik ya, misalnya kita mau buat tabel-tabelnya itu di sini, terus kita ekspor jadi SQL. Nah itu di sini bisa, teman-teman bisa klik file, terus ekspor, lalu pilih nih mau jadi gambar, file JSON juga bisa. Tapi untuk JSON dia pro ya guys ya, berbayar. MySQL juga, SQL yang tadi saya bilang SQL, tapi di sini mungkin karena saya menggunakan yang free ya kan. Tadi saya nyoba ngetes export MySQL atau filenya sebagai SQL nih, itu lama banget guys, lama banget, dan nggak selesai kayak nggak tahu kenapa. Jadi saya cancel aja. Jadi saya di sini fokuskan cuman untuk melihat relasi diagramnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu kenapa lama bisa bantu info ya guys ya. Jadi di sini tadi kita bisa ekspor menjadi file SQL, image atau file JSON. Nah, atau bisa diintegrasikan dengan framework yang di bawah ini guys nih. Ada Laravel, Laravel Migration, Blueprint atau Adonis JS. Cuman saya nggak, karena bukan kalian saya, jadi saya nggak tahu penjelasan lebih lanjutnya kayak gimana gitu guys. Oke, saya mungkin agak lupa. Tadi teman-teman misalnya mau cara importnya gimana, misalnya kita sudah ada buat ini di sini, terus mau kita import di sana, yaitu pertama kita pastikan kita ekspor dulu ya di database-nya, atau di SQLiok atau PHPMadmin itu kita bisa ekspor. Untuk PHPMadmin teman-teman bisa cari contoh sendiri ya, saya karena nggak ada jadi nggak bisa contohin. Kalau untuk di sini kita bisa klik database-nya, klik kanan database-nya, terus more database operation, backup export.
kita backup database. Nah, di sini kita bisa setting. Nah, saya biasa default, nggak saya ubah apa-apapun. Tapi saya biasanya yang saya ubah itu settingannya itu hanya ini. Jadi hanya struktur only ya. Jadi datanya kita hilangkan. Kalau misalnya ini data sama strukturnya ikut, itu kan terlalu banyak ya. Jadi kita hanya strukturnya doang. Jadi cuman query-query-nya aja yang kita export ya guys ya. Nah, setelah kita export, otomatis dia kebentuknya nama file ini ya. Atau enggak misalnya kita mau rename juga bisa nih. Intinya dia untuk tipe filenya itu hanya langsung .sql gitu guys. Terus misalnya kita udah simpen, kita tentukan di mana file disimpan dengan nama apa, udah langsung klik export. Nah, setelah kita mendapatkan file SQL-nya, itu kita import di sini guys nih. Importnya. Import ya mungkin butuh beberapa waktu agak lama karena versi gratisan. Jadi setelah diimport, select file kan gini, select file terus begin import. Setelah beberapa proses yang cukup panjang dan tampilannya akan seperti ini, dan tampilan bagus ya guys ya untuk website ProSQL ini gitu. Mungkin segini dulu video kali ini ya guys ya, karena biar nggak terlalu panjang juga. Jadi nanti di next video kita akan mungkin langsung fokus pembuatan CRUD ya, create update delete untuk beberapa data master, yaitu data urutannya data teacher, class, student, user, atau dibalik tabel CRUD user dulu, baru teacher, baru class, baru student, baru attendance gitu guys. Terima kasih. Kalau ada yang salah dari penjelasan saya atau ada yang bingung, mohon dimaklumi ya teman-teman, bisa tulis saja di kolom komentar apa yang salah dari perkataan saya, penjelasan saya. Dan kalau ada yang bingung dari penjelasan saya juga bisa chat aja di kolom komentar atau masuk ke room Discord, atau enggak DM saya di Instagram gitu guys ya. Nanti kalau ada waktu luang akan saya balas komentar atau DM teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, dan share ke teman-teman yang mungkin lagi ngikutin project ini atau lagi butuh tutorial aplikasi NetBeans untuk kebutuhan tugas akhir ataupun skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.